dan alam pun mulai bergejolak atas reaksi dari masyarakat tersebut. Sehingga keselarasan sulit untuk dijaga antara manusia dengan alam tersebut. Sejatinya alam adalah makhluk. Hujan es yang terjadi di sebagian wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ukuran es yang jatuh tampak sebesar ukuran kelereng. Banyaknya es yang jatuh ini membuat warga kaget karena terdengar seperti lemparan batu ketika mengenai atap. Adapun fenomena langka ini terjadi setelah Surabaya diguyur hujan sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hingga 14.50 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kejadian serupa juga terjadi di Nganjuk, Jawa Timur pada Senin 21 Februari siang. Momen hujan es itu diabadikan oleh pemilik akun Satria Putra di sebuah grup Facebook yang beranggotakan warga Nganjuk. Dalam video, tampak jalanan diguyur hujan disertai butiran-butiran es. Namun, ukuran es ini tidak sebesar seperti yang di kota Surabaya. Dikutip dari surya.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Juanda memberikan penjelasan soal fenomena hujan es. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Juanda, Teguh Trisusanto menerangkan, dalam ilmu meteorologi, fenomena hujan es disebut juga dengan hail. Teguh mengatakan penyebab terjadinya hujan es karena dihasilkan oleh awan cumulonimbus. Ketika awan tersebut sudah tak mampu menahan uap air, maka akan diturunkan dalam bentuk hujan. Kemudian air hujan yang turun bisa membeku atau mengkristal karena suhu permukaan daratan yang cukup dingin. Hal inilah yang mengakibatkan hujan es terjadi. Terkait fenomena ini, Teguh berpesan kepada masyarakat supaya tidak panik. Diharapkan masyarakat tetap waspada jika terjadi cuaca ekstrim. Ki Jarot, Jaya Kusuma. Terima kasih sudah menjaga tanah Jawa. Alhamdulillah. Dan saya sendiri di Alas Purwo. Di Alas Purwo, Bantar. Alas Purwo adalah ujung timur Pulau Jawa. Insyaallah nanti kalau ada waktu kita akan berkunjung ke Alas Purwo. Silakan singgah di tempat saya. Oh, alhamdulillah. Fenomena alam berupa hujan es bersamaan dengan hujan deras dan disertai angin kencang terjadi di sejumlah wilayah di kota Surabaya, Jawa Timur, Senin sore, tanggal 21 Februari tahun 2022. Salah satu warga menceritakan, pada awalnya hujan deras disertai angin kencang terjadi di wilayah Karangan, Wiyung. Namun, beberapa saat kemudian terdengar suara keras dari atap rumah. Menurut, akibat fenomena hujan es tersebut, sejumlah rumah di kampung Karangan atapnya mengalami kerusakan atau jebol. Hal sama juga dikatakan warga Surabaya lainnya, ia mengatakan hujan es juga terjadi di kawasan Jalan Arjuno.
Tidak hanya itu, hujan deras disertai angin kencang juga mengakibatkan pohon tumbang di sejumlah tempat. Seperti di eksit tol Gunung Sari, Jalan Demak, SST dan lainnya. Bahkan, tiang penerangan jalan umum di kawasan Wonokromo juga roboh menimpa kendaraan angkot dan mobil pribadi yang mengakibatkan kerusakan. Bos, dan bos, langgar santri, info dan es. Ini sangat terjadi. Kasih data dan informasi BMKG kelas 1 Juanda, Teguh Sri Susanto menyebut, hujan es terjadi di kawasan Surabaya Barat. Tepatnya di Kecamatan Wiyung, Jalan Hari Muhammad, Darmo Permai, hingga Tandes. Ia menerangkan, penyebabnya ialah awan cumulonimbus. Pihaknya pun mengajak masyarakat untuk terus waspada. Karena 3 hari ke depan, cuaca ekstrim melanda beberapa wilayah Jatim termasuk Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ketemu lagi di channel para pejabat. Terima kasih untuk seluruh semua para pejabat yang melakukan ibadah. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti pertemuan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga bisa dukungan kami ke seluruh pada pejabat mendapatkan wawasan dan dukungan baik yang bisa diterima. Itu lawannya itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini saya teman-teman masyarakat, dan insya Allah malam hari ini pasnya hujan juga di sini. Terkait fenomena alam yang terjadi di daerah Surabaya. Ini banyak sekali permintaan request dari seluruh pada masyarakat melihat dari sudut pandang saya terkait salah satu kota yang dihujani es, hujan es yang ada di Surabaya. Kemarin juga pernah kita buat konten, yaitu di Malang juga pernah ada hujan es. Sekarang di Surabaya berbarengan dengan yang ada di Jawa Barat itu hujan es juga. Fenomena alam ini yang mungkin ya jarang sekali terjadi di Indonesia. Saat ini terjadi perubahan alam yang ekstrim, karena alam itu menandakan sebuah isyarat sebenarnya. Dari setiap kejadian alam itu ada isyarat. Isyarat itu mungkin kalau kami terima atau kami pahami itu adalah bahasa dari Tuhan ya, kepada manusia. Untuk saudara masyarakat, nanti saat kita berdialog dengan Pak Dazin harus disaring lagi kebenaran menurut Allah SWT. Ini hanya hikmah pembenaran pengawasan agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Insya Allah, sahabat sudah siap? Iya, insya Allah. Bismillah. Jam berapa sampai saya nggak tahu. Pulang saya pegang itu nggak ada pulang. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sang yang cahaya nirwan. Lalu saya bilang bertemu anakku. Semua orang bukan tidak ada efek sampai meja sisi. Sang yang cahaya nirwan semua bertemu. Lalu sampai meja sisi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sang yang cahaya nurani, saya salah satu sosok yang tahu tentang fenomena alam di Indonesia akhir-akhir ini yang terjadi sangat, terutama di kota Surabaya hujan es. Dan mengetahui tentang fenomena alam yang di Surabaya, sang yang cahaya nirwana, saya minta kita masukkan ke dunia semoga itu semua
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Saya Rahyang Antadewa. Rahyang Antadewa. Dari golongan apa? Jin. Dari golongan bangsa Jin ya? Iya. Rahyang Antadewa. Mohon maaf sebelumnya, Mbah Rahyang Antadewa, saya mengganggu. Tadi waktu dipanggil ke sini, apa sedang tidak menjalankan tugas atau diizinkan ke sini? Iya. Saya mendapatkan izin untuk datang kemari. Alhamdulillah. Jauh dari alas purwo. Dari alas purwo. Mohon maaf ini hujan, jadi tidak apa-apa ya Mbak, ngobrolnya sambil dengerin suara hujan ya Mbak. Silakan. Iya, mohon maaf kami khususnya umat manusia di Indonesia ini sedang mengalami berbagai macam fenomena alam, kejadian alam, dan juga ada bencana juga di Indonesia. Yang akhir-akhir ini yang baru-baru terjadi ini di Surabaya, yang dulunya nggak pernah terjadi sekarang terjadi, yaitu hujan es, Pak. Iya, Mbak. Iya, akhirnya mereka melakukannya juga. Oh, ada sesuatu, Mbak. Iya. Kalau boleh diceritakan, apa yang sebenarnya terjadi sampai alam hujan es yang turun, yang belum pernah terjadi sekarang sering terjadi di Indonesia? Ya, tanah Jawa terdiri dari banyak kerajaan-kerajaan pada masa dahulu. Iya. Dan banyak juga kerajaan-kerajaan yang akhirnya moksa. Oh, raja-rajanya moksa. Raja-rajanya, dan ada yang beserta rakyatnya dibawa ke sana. Bersama rakyatnya, itu kerajaan dari mana Mbak yang sampai rakyatnya semuanya moksa? Banyak. Di tanah Jawa itu kerajaannya. Ya, dari barat sampai ke timur ada banyak raja-raja yang moksa, dan sebagian moksa membawa rakyatnya. Setelah moksa itu kan maknanya berpindah alam. Ya, berpindah alam, dan mereka terkumpul saat ini di Kayangan. Apakah ada sesuatu di Kayangan sehingga alam ini memberikan bahasa seperti hujan es? Apakah ada sesuatu di alam atas sana? Ya, raja-raja yang moksa merasa khawatir dengan keadaan yang ada di tanah Jawa. Merasa khawatir? Khawatir kepada manusia atau khawatir kepada? Ya, manusia dan alamnya. Astagfirullah. Keselarasan sudah mulai tidak seimbang lagi.
manusia sudah mengabaikan aturan-aturan dari Tuhan, dan alam pun mulai bergejolak atas reaksi dari masyarakat tersebut. Sehingga keselarasan sulit untuk dijaga antara manusia dengan alam tersebut. Sejatinya alam adalah makhluk, mereka juga merasakan. Iya, semuanya makhluk hidup. Apakah ini semuanya memang sudah digariskan oleh Sang Maha Kuasa Allah SWT akan seperti ini? Apakah memang ulah manusianya yang sudah di luar koridor aturan agama? Ya, atas kekhawatiran itu raja-raja moksa tersebut bersepakat untuk berusaha mengembalikan keselarasan tersebut. Dengan cara mengingatkan manusia atau bagaimana? Ya, hal-hal yang tidak lazim, hal-hal yang tidak wajar, yang seharusnya tidak terjadi, akhirnya terjadi. Kerajaan yang dari barat sampai timur Pulau Jawa. Berarti raja-raja terdahulu yang moksa pindah ke alam yang ada di Dayangan, mereka sering membicarakan umat manusia saat ini. Iya. Masih memperhatikan anak cucunya, keturunannya, ya Allah. Kenapa saat ini berbeda manusia zaman dahulu dan yang saat ini? Manusia saat ini gampang sekali diadu domba, gampang sekali terlena. Apalagi ditambah dengan teknologi saat ini, sampai bisa melalaikan kewajiban sebagai hamba Allah SWT. Iya. Dahulu kala masyarakat Jawa dari timur sampai ke barat adalah masyarakat yang berbudi pekerti yang luhur, taat memegang aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhannya. Kalau saat ini jauh berbeda dengan saat ini. sangat jauh, perbedaannya sangat jauh ya. Aturan-aturan sudah tidak dihargai lagi, sudah tidak menjadi pegangan untuk hidup bermasyarakat dan tatanan serta hubungan antar manusia. Termasuk yang kita alami saat ini, Mbak. Ya, Mungkin Mbak paham tentang kondisi saat ini kami. Oh, semuanya diadu domba, semua merasa benar, semua merasa bersih. ya, sejatinya itu adalah suatu perjalanan Suatu perjalanan. untuk bisa diambil pelajaran. Iya. Allah Akbar. Apakah di balik itu semua ada permainan pasukan Dajjal yang masuk dalam tubuh manusia sehingga membisik-bisiki? Terjadilah iri dengki. Ya, iblis dan Dajjal
sudah mulai menanamkan benih-benih kebencian, benih-benih kecurigaan antar sesama manusia. Sudah tidak ada lagi rasa kepercayaan antar sesama. Satu sama lain malah saling curiga. Sangat halus sekali bisa menanam benih pada manusia. Ya, dan sangat disayangkan. Benih-benih itu sangat subur sekarang. Tumbuh seakan jamur yang tumbuh di musim hujan, sangat cepat sekali menyebar. Astagfirullahaladzim. Ini ada yang mendengarkan semua? Belum. Apakah memang ya, apakah memang benar-benar sudah di ujung zaman ya? Bagaimana sikap kita untuk mengikapi itu semua? Ya. Ya, cobalah untuk saling percaya dengan sesama manusia, saling menghargai satu dengan yang lain, dengan tidak merasa jumawa. Iya. Tadi ada yang mau masuk ke sini, Mas. Ya, percakapan kita disimak oleh mereka. Tidak apa-apa ya berarti obrolan kita. Ya, mereka bersiap sedia. Sama halnya dengan kalian. Iya. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Misalnya agar tidak gampang iblis menanam benih kepada manusia, itu bagaimana ya, biar tidak ada celah sehingga benih itu susah masuk ataupun susah setelah ditanam, benih itu mati, benih yang menjadi tumbuh sombong, jumawa, iri, dengki. Ya, satu-satunya jalan adalah ikhlas. Ikhlas. Dan tidak mencari keuntungan untuk pribadi. Iya. Keikhlasan paling utama ya. Ada lagi. Saya apalagi sering gampang banget saya di supir. Ya udah, ya ini hujannya semakin besar. Iya. Ada yang banyak yang ingin mendengarkan obrolan kita. Iya. Saya Astadewa sudah menugaskan beberapa punggawa untuk menjaga tanah Jawa. Termasuk Sang Yang Antaboga. Ya, Antaboga. Sama Ki Jarot. Joyo Kusumo. Terima kasih sudah menjaga tanah Jawa. Alhamdulillah. Dan saya sendiri di Alas Purwo. Di Alas Purwo Bantan. Alas Purwo adalah ujung timur Pulau Jawa.
silakan singgah di tempat saya. Oh, alhamdulillah. Insya Allah nanti kalau ke sana nanti kita ngobrol lagi ya. Tapi hujan ini semakin besar apa? Nanti esnya di sini juga sampai sini juga. Ya, raja-raja yang dari timur sampai ke barat sedang berusaha untuk menyelaraskan alam dengan manusianya untuk meredakan gejolak-gejolak yang disebabkan oleh alam tersebut. Karena alam itu membaca manusianya, perilaku Iya. dari enggak, ini dari ini Alas Purwo. Apa semua raja yang ada di sana itu dalam satu komando untuk menyelaraskan alam ini? Iya, Siapa yang memberi komando? Sang Yang Nurcahaya Nirwana. Subhanallah, Sang Yang Nurcahaya Nirwana. Semoga manusia-manusia yang ada di Indonesia, Nusantara, khususnya tanah Jawa, bisa memahami ini semua agar bisa lebih kembali ke Allah SWT, ke jalur Allah SWT, Allah yang ridho. Agar tidak seperti ini terus ya. Apakah kalau sumpama dengan kejadian ini manusia tidak bisa diingatkan, tetap melakukan seperti itu, lalai dalam semuanya kewajibannya, apa yang sekiranya akan terjadi? Akan lebih parah lagi. Setidaknya kami sudah berusaha Iya. untuk menyelaraskan alam supaya tidak bergejolak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi setelah itu semuanya atas takdir Allah, tidak terlepas dari takdir Allah SWT ya. Iya, yang terjadi biarlah terjadi. Iya. Yang bisa diingatkan akan diingatkan, yang tidak ya sudah, mungkin itu sudah menjadi takdir manusia itu. Iya, Seperti halnya kami. iya, tetap ikhlas dalam niat kalian. Iya, insya Allah. Insya Allah. Ya sudah, yang saya ucapkan banyak terima kasih atas nasihatnya dan atas pituannya. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya, khususnya saya pribadi, agar lebih ikhlas dalam memberikan sebuah kisah atau dalam membuat sebuah obrolan ini dengan siapapun, Iya, agar saya bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf, ada pesan-pesan lagi untuk kami. pesan saya hanya satu, Apa? ikhlas. Ikhlas ya, insya Allah. Makom ikhlas itu sangat luar biasa. Semoga saya bisa menyampaikan lewat ridho guru sampai ke titik ikhlas. Walaupun susah akan kami coba jalankan semampu kami yang. Terima kasih sudah diingatkan. Ada lagi? Sudah. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf kalau saya salah dan tidak sopan ya. Silakan kembali bertugas. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kebenaran menurut milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf untuk semuanya terkait mungkin ya, karena ini posisinya hujan besar, jadi suaranya sedikit terganggu. Pesannya sangat mendalam sekali untuk saya pribadi ataupun untuk semuanya terkait fenomena alam ini, karena alam juga makhluk, tumbuh-tumbuhan, tanah, gunung, air, semua itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti halnya
saat ini. Yang saya terharu para raja ataupun para aulia yang selalu memperhatikan kita, karena prihatin ya, memperhatikan kita karena prihatin karena kita manusia itu banyak yang lalai gitu. Jadi memperingatkan bahwa kita ke manusia dengan cara yang tidak lazim, seperti halnya hujan es, gunung meletus, gempa bumi, dan bencana yang lainnya. Semoga video ini bisa diambil hikmahnya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu menjadi orang-orang yang beruntung dalam dunia dan akhirat. Dan apa yang kita lakukan semoga mendapat ridho guru dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.